Perkenalkan, nama saya Alfonsius dari kelompok 7 yang akan membahas program tentang kuis sederhana. Anggota kami hanya ada 2 orang, yaitu saya sendiri, Alfonsius Antonio, dan satu lagi teman saya, Arya Bintang. Di sini kita bisa lihat ada beberapa file header. Include studio.h ini berfungsi atau merupakan singkatan dari standar input-output header yang digunakan sebagai standar input-output dalam operasi bahasa C++. Fungsi-fungsinya ada ini, print dan gets yang ini. Yang ini fungsinya, print ini merupakan fungsi keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan ke layar secara terformat. Dan yang gets ini fungsinya merupakan fungsi masukan yang khusus untuk menerima masukan tipe data string tanpa harus melakukan penentuan tipe data terlebih dahulu. Dan di sini juga ada include conio.h, merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antar muka kepada pengguna. Di sini kami cuma menggunakan gets, yaitu ini, dan masih ada di bawah lagi, yang merupakan singkatan dari gets karakter and echo yang digunakan untuk menahan atau disebut dengan pause output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan, baik itu tombol enter ataupun tombol lainnya, dan inputan tersebut tidak ditampilkan dalam window. Yang ketiga ada C-type, berisi fungsi yang digunakan untuk mengklarifikasi jenis karakter dengan mereka atau untuk mengkonversi antara atas dan huruf kecil dengan cara independen dari yang digunakan set karakter. Dan di sini juga ada include stiplet yang merupakan file header berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Dan di sini juga ada include string.h yang berfungsi merupakan header yang berisi fungsi-fungsi, makro, dan tipe data yang digunakan untuk pengoperasian string dan array. Dan di sini ada include stdbul. Pada C++ berfungsi untuk melakukan operasi yang berhubungan dengan ekspresi boolean berikut. Dan di sini ada include time.h yang berfungsi untuk mengkonversi antara waktu berbagai format tanggal. Yang terakhir adalah iostream. Dan di sini ada count. Ini artinya counter ini yang akan mengecek berapa nilai yang benar di sini, yang akan mengecek nilai yang benar nanti. Dan char menu controller, fungsi untuk menampilkan awal dan selamat pada user. Ini dia, selamat datang dalam game. Dan void char quiz, fungsi ini adalah fitur untuk memasukkan nama user pada awal game nantinya. Dan in run quiz, fungsi ini digunakan untuk menjalankan kuis. Dan ini bool, ini fungsi untuk include boolean tadi.
Dan di sini ada in run R sama dengan run. Ini adalah untuk mengacak soal yang akan keluar. Di program ini kami ada 30 soal, tapi hanya akan keluar 5 soal pada saat programnya jalan nanti. Dan ini fungsi untuk mengacak soalnya nanti. Setiap melakukan program, maka 5 soal itu akan berbeda-beda. Dan di sini ada for. Ini untuk menampilkan 5 pertanyaan dari 30 soal tadi yang saya jelaskan. Dan ini adalah case 0. Ini adalah awal soal dan jawaban yang akan ditampilkan secara random. Seperti ini soalnya. Di sini, jika user menjawab dengan betul, akan ada tampilan poin dan betulnya. Nanti di program bisa dijelaskan. Dan ini digunakan untuk menambahkan poin jika user betul. Ini dia. Dan ini counter, ini digunakan untuk menghitung user betul atau tidaknya. Ini untuk menampilkan jika user salah dan akan menampilkan jawaban yang betul. Dan poin dari sini akan sampai bawah yang akan berubah hanya soal dan jawaban. Dari case 0, semua kode program dari case 0 sampai 29 sama semua, hanya berbeda soal dan jawabannya saja. Dari sini sampai bawah. Hanya soalnya saja. Perkenalkan, nama saya Arya Bintang Saputra. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh teman saya Alfonsius Antonio dari line 1163, karena dari 136 itu hampir sama semua. Yang membedakan adalah soal dan jawabannya. Selebihnya codingannya sama semua atau kode-kodenya sama semua. Di line 1163 diawali dengan if x 100 sama dengan 500. Jika user telah menjawab betul atau menjawab 5 soal dengan benar, itu akan mengeluarkan tampilan wow, keren, jawaban Anda betul semua, fantastis. Dan selanjutnya itu fitur menampilkan keseluruhan poin yang telah didapatkan oleh user. Dan selanjutnya itu fungsi display result. Ini adalah fungsi untuk melihat berapakah soal yang benar dijawab oleh user. Dan selanjutnya itu int main adalah fungsi utama yang menggabungkan semua fungsi yang ada di atas. Di sini fungsi int main itu pertama memanggil char name. Ini memanggil fungsi tampilan pada awal game. Dan di sini if ch1 sama dengan y, ini user harus menginputkan y untuk melanjutkan ke dalam game. Selanjutnya itu ada system close. System close ini berfungsi untuk menutup fungsi yang ada di sini dan dilanjutkan lagi ke dalam fungsi sini. Nanti saya akan jelaskan pada programnya. Yaitu pada start quiz. Selanjutnya start quiz name itu memanggil fungsi untuk user menginputkan namanya. Selanjutnya ada keluaran selamat datang, mari kita memulai game. Di sini fitur untuk memberikan selamat datang kepada user yang telah bermain game quiz ini. Dan selanjutnya ini run quiz. Run quiz ini memanggil fungsi untuk memulai game quiznya. Jadi run quiz ini adalah fungsi soal dan jawaban dan serta poin yang telah didapatkan oleh user. Selanjutnya itu display result
untuk menampilkan beberapa nilai yang betul. Fitur untuk menampilkan beberapa nilai yang betul. Selanjutnya itu adalah fitur mengucapkan terima kasih kepada user yang telah bermain di dalam game quiz ini. Selanjutnya saya akan mendemokan game quiz ini. Jadi tampilannya seperti ini. Kita harus memencet Y. Memencet Y untuk memulai game. Ini adalah tampilan awal game ya. Jadi kita harus memencet mulai Y, dan kalau tidak memencet Y, itu program akan keluar. Nah, dan di sini langsung fitur awal gamenya itu akan menghilang karena ada yang namanya system close. Jadi langsung fungsi selanjutnya, yaitu memasukkan nama user, yaitu misal Arya. Selamat datang Arya, mari kita bermulai game. Ini fitur menyampaikan selamat datang telah memulai game, dan langsung ada soal dan pilihan yang harus dipilih oleh user. Alat untuk memberitahukan waktu adalah, misal jika saya betul, akan keluarannya seperti ini. Ya, keluarnya akan fitur, yaitu fitur betul. Menampilkan fitur betul, menunjukkan bahwa jawabannya betul dan mendapatkan poin. Dan selanjutnya jika saya akan menjawab dengan jawaban yang salah, itu akan seperti ini tampilan selanjutnya, yaitu salah. Yang benar adalah C, B.J. Habibie, yang itu ini adalah fitur menampilkan nilai yang betul, dan selanjutnya itu user tidak mendapatkan poin. Oke, dan selanjutnya misalkan jika saya keluar memencet bukan Y, dan ya seperti itu akan keluar dengan sendirinya. Dan selanjutnya jika saya menjawab semua dengan jawaban yang betul, saya misalnya Atta yang tidak termasuk dari bagian negara ASEAN, alat untuk memberitahu waktu, ayam berkokok, pocong. Oke, ini adalah fitur jika user telah menjawab soal-soal dengan benar semua. Dan ini adalah fitur untuk menampilkan poin yang telah dijawab oleh user. Dan ini adalah fitur tampilan berapakah jawaban user yang betul. Dan selanjutnya ini adalah fitur dari program untuk terima kasih kepada user telah bermain dalam quiz ini. Dalam quiz yang kami buat ini. Jadi itu saja yang saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami, sekian. Terima kasih.